Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 53. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Niat membunuh yang tertinggal di mayat itu membuatku membayangkan diagram Noah untuk melawan. Jika dia masih hidup, dia pasti bisa membunuhku dengan mudah. Jiwa asli Long Wei telah lama terbagi menjadi dua. Jika jiwa kedua, dihitung. Jumlahnya sebenarnya 3. Jiwa dalam roh kedua. Jiwa ada dalam roh asli sang guru. Ada juga jiwa yang sepenuhnya menyatu dengan tubuh asli. Dan setiap jengkal daging dan darah mengandung jejak jiwa. Aliran pemurnian tubuh dewa dan iblis ini telah mencapai tingkat ini, dan memungkinkan untuk memisahkan sebagian daging dan darah untuk menjadi klon. Siapapun yang berlatih Qigong atau berlatih seni dewa dan iblis harus memisahkan roh dan jiwa menjadi dua selama tahap Yuan Shen. Yang satu terintegrasi ke dalam tubuh, dan yang lain terintegrasi ke dalam jiwa. Pada saat ini, diserang oleh niat membunuh, jiwa asli Long Wei terasa lelah, tetapi ia tidak takut pada tubuh ilahi dan iblis, karena tubuh ilahi dan jiwa terjerat dengan setiap urat daging dan darah, dan itu adalah yang paling stabil. Apalagi sekarang Long Wei telah mempraktikkan 89 keterampilan misterius, bahkan jika niat membunuh 100 atau 1000 kali lebih kuat, itu tidak akan mampu melakukan apapun pada tubuh ilahi dan iblis ini. Long Wei bergerak maju selangkah demi selangkah, sengaja menghindari mayat besar dewa atau iblis itu, dan perlahan mendekat. Akhirnya saya dapat melihatnya dengan jelas. Kulit mayat dewa iblis ini berwarna biru keabu-abuan, bagaikan batu. Wajahnya sederhana, dengan luka di sekujur tubuhnya, dan retakan muncul di baju zirah hitam yang dikenakannya. Di sampingnya terdapat 2 anak panah merah menyala dan sebuah busur hitam dengan tali busur yang putus. Aku tak menyangka kau bisa datang ke sini. Seorang manusia kecil di tahap awal Return to Void punya kemampuan seperti itu. Aku mengagumimu. Suara melengking itu terdengar. Long Wei melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam duduk di sudut dinding ngarai di kejauhan. Apakah kau kenal Dewa Bulan Perak? Tanya Long Wei tiba-tiba. Anak laki-laki berpakaian hitam ini pastilah setidaknya seorang dewa untuk bisa berada di sini. Banyak dewa di dunia Siwe kemungkinan besar adalah murid Gunung Fangchun. Jika mereka benar-benar berasal dari sekte yang sama, akan lebih mudah untuk menghadapi mereka. Dewa Bulan Perak? CK? Dewa? Tapi aku belum pernah mendengarnya. Pemuda berpakaian hitam itu duduk di sana, menatap Long Wei. Wah, sepertinya kau punya latar belakang yang hebat dan bahkan mengenal dewa. Tapi di tanah harta karun ini, siapapun yang kau kenal tidak penting. Kalau kau ingin mendapatkan harta karun itu, semuanya tergantung pada kemampuanmu. Long Wei diam-diam menilai bahwa pemuda berpakaian hitam ini tidak berasal dari garis keturunan Gunung Fangchun. Dia pernah melewati daerah terlarang guntur dan kilas sebelumnya, dan bahkan para dewa di luar telah menduga bahwa dia berasal dari garis keturunan Gunung Fangchun, tetapi pemuda berpakaian hitam itu tidak bereaksi sama sekali. Di dunia Siwe, masih banyak makhluk abadi yang belum menjadi murid Gunung Fangchun. Bahkan ada yang tidak tahu tentang Gunung Fangchun, kata Long Wei dalam hati. Nak, kau baru saja melewati 2 area terlarang sebelumnya, dan masih ada 1 area terlarang terakhir. Dan, perlu kuingatkan, harta karun di mayat para dewa dan iblis tidak mudah didapatkan. Pemuda berpakaian hitam itu duduk santai di sana, seolah ingin menertawakan Long Wei. Long Wei menatap pemuda berpakaian hitam itu dan berkata, aku datang ke sini untuk mengambil harta karun, dan kau tidak menghentikanku? Bagaimana aku bisa menghentikanmu? Bahkan area terlarang guntur dan kilat pun tak bisa melukai tubuhmu. Dasar aneh, kekuatan sihirku akan terbuang percuma kalau aku bertindak. Kalau aku punya senjata ajaib untuk mengikatmu, aku bisa saja mengikatmu, tapi sayangnya, aku tak punya. Pemuda berbaju hitam itu berkata tanpa daya. Long Wei juga mengetahui kelemahan seni mendalam 89 keterampilan misterius. Jika aku berlatih tingkat ketiga, aku akan sangat kuat. Namun, jika aku menemukan tali, menara penangkal iblis, atau belenggu lain yang mengikatku atau memenjarakanku, aku akan berada dalam masalah. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku bisa menangkisnya dengan pedang di tanganku. Sangat sulit untuk mengikatku. Bahkan jika aku terikat, itu tidak akan merenggut nyawaku. Kalau begitu aku akan mengambil harta karun itu, kata Long Wei sambil mendekati mayat dewa atau iblis itu. Ketika mereka berada dalam jarak sekitar 100 kaki. Tiba-tiba, busur hitam di samping mayat dewa atau iblis itu tiba-tiba menyala. Tali busurnya putus, tetapi pada saat itu, kekuatan langit dan bumi yang tak berujung berkumpul di busur hitam itu. Tali busur yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi muncul di busur hitam itu, begitu pula anak panah merah menyala yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi. Swiss! Busur hitam itu melesatkan anak panahnya secara langsung tanpa ada yang mengendalikannya. Anak panah itu melesat melintasi langit secepat kilat dan langsung tiba di depan Long Wei. Memblokir. Ning melambaikan tangannya dan anak panah itu mengenai lengan atasnya.
Bang! Tumbukan dahsyat itu membuat Long Wei terlempar mundur ratusan kaki dan langsung menghantam dinding batu di kejauhan. Dinding batu itu bergemuruh dan retak, dan sejumlah besar batu berjatuhan. Long Wei melompat turun dari lubang besar di dinding batu tersebut. Baik, sayang. Long Wei tidak terkejut, namun gembira. Dasar orang aneh, kau bisa menahan ini? Pemuda berpakaian hitam di kejauhan terkejut. Long Wei sangat gembira. Memandangi busur hitam yang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, ia mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, tanpa kekuatan sihir apapun. Jelas, roh senjata ajaib dari busur hitam itulah yang secara aktif menariknya. Tanpa seorang master, senjata ajaib itu sendiri bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh luar biasa. Sama seperti lampu api ilahi Kingxi, Sue Hongyi dapat menangkapnya dengan paksa. Misalnya, dengan pedang Qianyu, Long Wei yang berada pada tahap Wan Xiang mampu merebutnya secara paksa dengan tangan pemetik bintangnya. Sekarang kekuatan Long Wei jauh lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi dia terpesona oleh kekuatan langit dan bumi yang ditimbulkan oleh senjata ajaib. Pedang Qianyu adalah senjata kelas abadi terbaik, hampir sekuat senjata sihir yang murni. Lalu busur besar ini, setidaknya merupakan senjata sihir yang murni. Jika itu senjata sihir yang murni, kemungkinan besar itu adalah senjata sihir yang murni kelas atas atau bahkan senjata sihir yang murni kelas atas. Atau bisa jadi itu adalah harta spiritual bawaan. Long Wei langsung membuat penilaian. Senjata ajaib itu sendiri, tanpa kendali pemiliknya, memiliki kekuatan makhluk surgawi. Benar. Mayat dewa atau iblis itu sudah mati entah berapa tahun yang lalu. Tapi niat membunuhnya masih begitu mengerikan. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu bisa menggunakan busur dan anak panah yang buruk? Long Wei mengerutkan kening. Tapi tali busur hitamnya putus, dan ada retakan di baju zirahnya. Entah pertempuran macam apa yang dia lalui, bahkan senjata sihir sekuat itu pun rusak. Bahkan nyawa dewa atau iblis itu pun melayang, dan yang paling aneh adalah setelah kematian dewa atau iblis itu, jasadnya masih ada. Perlu diketahui bahwa jiwa para dewa dan setan terjerat dengan daging dan darah. Jika Anda memiliki setetes daging dan darah, Anda biasanya dapat terlahir kembali dengan setetes darah. Kecuali, ada orang-orang kuat tingkat atas yang mampu membunuh semua jiwa yang terjerat dengan daging dan darah dalam tubuh dewa dan iblis. Tanpa jiwa, hanya tubuh yang tersisa yang tidak berguna. Sungguh dahsyat perang itu. Long Wei teringat bencana yang terjadi ketika dunia Pangu kuno hancur. Sungguh mengerikan. Bahkan Patriark Bodhi pun tidak berani pergi ke sana saat itu. Bahkan Taoi Sanshou pun tewas setelah membunuh beberapa dewa dan iblis Tao. Bagaimanapun, meskipun busur hitam dan baju zirah ini rusak, mereka tetap sangat kuat tanpa kendali pemiliknya. Pasti harta yang luar biasa. Long Wei membalik tangannya dan pedang Qianyu muncul di tangannya. Long Wei bergerak maju dengan cepat dan memaksa masuk. Swos! 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 Busur hitam langsung ditarik dan anak panah ditembakkan. Tali busur dan anak panah itu adalah kekuatan langit dan bumi. Anak panah berapi itu menyerang Long Wei. Long Wei sedang memperagakan teknik pedang. Untuk sesaat, cahaya pedang itu bagaikan air, menghalau semua anak panah kekuatan langit dan bumi. Saat ini, teknik pedang yang ditunjukkan Long Wei adalah teknik pedang di lantai 9 Istana Dewa, yang disebut air surgawi, yang merupakan teknik pedang paling defensif. Kuas, kuas, kuas. Tiba-tiba, sejumlah besar anak panah melesat, terkadang bahkan 10 anak panah melesat bersamaan, dan puluhan anak panah melesat berturut-turut dalam sekejap mata. Namun, karena kecepatannya yang tinggi, kekuatan setiap anak panah secara alami melemah. Long Wei menggunakan pedang Qianyu untuk menangkis atau menggunakan tubuhnya untuk melawan. Nak, meskipun tubuh ilahimu seperti senjata ajaib, ini hanyalah serangan dari busur ilahi. Busur ilahi itu tidak memiliki pemilik, dan kau tidak punya keahlian untuk menahannya. Kukatakan padamu, ketika kau berada 10 kaki dekat dengan mayat itu adalah area terlarang ketiga. Menerobos area terlarang ketiga tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuhmu, dan tubuhmu yang seperti senjata ajaib itu tidak dapat membantumu. Pemuda berpakaian hitam itu duduk di sana dan menyaksikan Long Wei menyerbu ke depan. Bergegas maju di bawah anak panah. Ketika Long Wei berjalan hingga jarak 10 kaki dari mayat dewa dan iblis itu, kekuatan langit dan bumi yang dipadatkan oleh busur hitam itu menghilang dan tidak lagi menyerang Long Wei. Hah! Long Wei menarik napas dalam-dalam. Karena begitu dekat dengan mayat dewa atau iblis itu, tekanan tak terlihat itu membuat jantungnya berdebar kencang. Area terlarang ketiga? Hanya setelah menerobos area terlarang ketiga ini, kita bisa mendapatkan harta karun itu. Long Wei melihat harta karun di mayat dewa dan iblis itu, dan yang paling ia idamkan adalah busur hitam. Tubuh Long Wei bergetar, dan dia berubah menjadi pedang berkepala 3 dan berlengan 6. Memegang di tangannya pedang Qianyu, pedang langit membajak, dan total 6 pedang terbang tingkat abadi. Menghadapi area terlarang ketiga ini, Long Wei tak berani menganggapnya enteng. Setelah bersiap, ia melangkah maju.
Jarak dari mayat dewa atau iblis itu langsung menyempit menjadi sekitar 3 meter, dan ia pun memasuki jangkauan area terlarang ketiga. Ledakan. Ning makanlah lebih banyak. Di aula yang sangat familiar itu, sebuah lilin setebal lengan anak kecil menyala. Long Wei, anak kecil, sedang duduk di meja dengan kendi berisi air dan semangkuk makanan serta panekuk di depannya. Ini, anak yang Long Wei lihat. Ada seorang wanita duduk di hadapannya, matanya penuh cinta. Menatapnya, apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak makan? Long Wei menoleh dan mendongak. Benar saja, pemuda tampan Long Yichuan sedang duduk di sana. Ia hanya mengerutkan kening dan melirik Long Wei, lalu berteriak dingin, apa yang kau lihat? Jangan terganggu saat makan. Baik, ayah. Long Wei, anak itu, tiba-tiba menitikkan air mata, lalu menundukkan kepalanya untuk mengambil panekuk dan menggigitnya dalam-dalam. Di lembah, pemuda berpakaian hitam itu duduk bersila di sudut dinding gunung, menatap Long Wei yang telah menyerbu dalam jarak 3 meter dari mayat dewa atau iblis dari kejauhan. Ia menggelengkan kepala dan berkata, area terlarang ketiga ini tidak mudah ditembus. Tingkat ketiga ini menguji bagian terlemah dari pikiran. Sekuat apapun tubuhmu, sekuat apapun kekuatan sucimu, atau setinggi apapun ilmu pedangmu, itu semua akan sia-sia. Hari-hari ketika Long Wei kecil bersama orang tuanya sangatlah membahagiakan. Seiring berlalunya waktu, Long Wei kecil juga mempelajari teknik kaki dan pedang. Suatu malam, anak Long Wei datang ke pintu kamar orang tuanya. Di luar, seorang pelayan sedang tertidur lelap. Pelayan itu terkejut melihat kedatangan Long Wei, tetapi tidak menghentikannya. Long Wei pun mengetuk pintu. Berdecit. Pintu terbuka. Long Yichuan, yang mengenakan kulit binatang, membuka pintu. Melihat putranya, ia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kenapa kamu datang terlambat? Pada saat ini, ibunya, Yu Chisue, juga bangkit dan berjalan mendekat. Ia tersenyum dan menyentuh kepala Long Wei, cepat tidur. Sudah larut malam. Ayah, ibu, kata Long Wei, anak kecil itu tiba-tiba. Long Yichuan dan Yu Chisue keduanya menatap putra mereka. Aku ingin memelukmu, kata anak Long Wei. Long Yichuan bingung, tetapi Yu Chisue tersenyum dan berkata, bocah. Dia segera menggendong Long Wei. Dipeluk oleh ibunya, Long Wei juga mengulurkan tangan dan memeluk ibunya, dan menggunakan tangannya yang lain untuk memeluk ayahnya. Ayah. Long Wei, anak kecil itu, menatap ayahnya. Kau benar-benar. Long Yichuan menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tetap bergerak mendekat dan membiarkan Long Wei memeluknya. Menggendong ayahnya di satu tangan dan ibunya di tangan lainnya. Long Wei bersandar pada kedua orang tuanya, mencium aroma mereka, memejamkan mata, air mata mengalir di wajahnya, dan berbisik, aku sungguh ingin terus seperti ini, tetapi ingatanku semakin kabur. Ninger, Yu Chisue memandang Long Wei, dan Long Yichuan memandang Long Wei. Long Wei mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan hanya menatap orang tuanya. Bangun, bangun, bangun. Raungan Long Wei yang enggan menggema memenuhi seluruh dunia fantasi. Raungan itu menggema di seluruh dunia fantasi, dan dunia fantasi itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan semuanya mulai menghilang. Satu demi satu dunia fantasi, keserakahan, cinta, obsesi, iblis, segala macam hal menggugah hati paling lembut manusia. Bagaimana mungkin? Pemuda berpakaian hitam di sudut lembah menatap pemandangan itu dengan takjub. Long Wei terjebak selama lebih dari setengah jam ketika ia melangkah pertama kali ke area terlarang ketiga. Namun setelah itu, setiap langkah hanya membutuhkan waktu kurang dari secangkir teh. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah, satu ilusi demi satu ilusi, hingga akhirnya semua ilusi itu lenyap. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dan mendesah pelan, ternyata itu dia. Lalu ia menghilang begitu saja. Long Wei berjalan ke tubuh dewa dan iblis dan terbangun sepenuhnya. Dia menatap mayat besar dewa dan iblis kuno di depannya, baju zirah yang robek tertinggal di tubuhnya, busur hitam dengan tali putus, dan dua anak panah yang berserakan. Terima kasih, Guru. Tatapan Long Wei samar-samar, dan ia bergumam pelan, meskipun waktu di dunia fantasi itu singkat, itu adalah saat-saat paling membahagiakan bagiku setelah meninggalkan Yanshan. Itu membuatku lebih bahagia daripada senjata ajaib peninggalan para dewa dan iblis. Long Wei tahu. Ketiga area terlarang ini ditinggalkan oleh Bodhi Patriarch. Ketika dunia Pangu kuno hancur, pecahan-pecahannya dipindahkan ke dunia Siwe miliknya oleh Bodhi Patriarch. Larangan ini tentu saja ditetapkan oleh Bodhi Patriarch sendiri. Mengenai murid mana yang dapat memperoleh harta peninggalan dunia kuno, semuanya bergantung pada keberuntungan. Si kecil. Tiba-tiba, sosok pemuda berpakaian hitam muncul di pita hitam dan berkata dengan bangga, kau tidak menduganya. Kamu? Long Wei terkejut, roh senjata ajaib? Tentu saja. Aku hanya bercanda waktu bilang aku makhluk surgawi tadi.
Aku tidak menyangka kau bisa melewati area terlarang ketiga. Menurut perkataan Patriark Bodhi, mereka yang bisa melewati area terlarang ketiga pastilah orang-orang dengan taoisme yang sangat tinggi. Pemuda berpakaian hitam itu mendesah, meskipun kau belum melewati kesengsaraan dan menjadi makhluk surgawi, kau sebenarnya tidak buruk. Long Wei tersenyum lembut. Kau tampak tidak bersemangat. Pemuda berbaju hitam itu duduk bersila di atas busur hitam dan berkata dengan heran, kau tidak tahu siapa aku? Biar ku beritahu, aku salah satu dari 10 busur dewa terbaik di dunia Pangu kuno, dan aku adalah harta spiritual bawaan tingkat tinggi. Harta karun spiritual bawaan? Luar biasa, puji Long Wei sambil tersenyum. Tapi kurasa kau tidak bersemangat. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Karena aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Long Wei tersenyum. Silakan perkenalkan dirimu dan dewa serta iblis kuno ini kepadaku. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, di dunia Pangu kuno, para penguasa membunuh makhluk yang sangat menakutkan, Luote. Lalu menggunakan beberapa material dari mayat Luote, menambahkan material berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya memurnikannya menjadi harta spiritual murni tingkat anoda, yaitu aku, yang diberi nama, Busur Luote. Setelah pemurnian yang lama, spiritualitasku perlahan-lahan menjadi lebih kuat, dan perlahan-lahan berubah menjadi harta spiritual bawaan. Begitu aku menembus batas, aku langsung menjadi harta spiritual bawaan tingkat atas. Oh, Long Wei mengangguk. Oh, apa? Aku salah satu dari 10 busur agung zaman kuno. Yang pertama, busur Hui, jelas yang terbaik. Yang lainnya, seperti busur Qiankun dan busur Xuanming, semuanya setingkat denganku. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan bangga, bahkan dalam bencana itu, semua senjata sihir yang murni milik guruku rusak, dan bahkan roh dari senjata sihir itu pun hancur. Hanya rohku yang masih ada. Long Wei tersenyum dan berkata, tapi tali busurmu putus. Tali busurnya putus, bisakah kau membantuku mendapatkan yang baru? Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepala dan berkata, kau pasti tahu bahwa hal terpenting untuk busur dewa, seperti milikku adalah badan busurnya, yang dapat menambah banyak kekuatan. Tentu saja, tali busur juga sangat penting. Nanti, aku akan mengajarimu jenis tali busur apa yang harus dipilih dan jenis tali busur apa yang harus disempurnakan. Baiklah. Long Wei bertanya. Lalu bagaimana aku harus memurnikanmu? Gunakan saja energimu untuk menyempurnakannya, dan aku akan membantumu. Pemuda berpakaian hitam itu berkata, aku telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan aku telah bosan untuk waktu yang lama. Bagus. Long Wei segera mulai menyempurnakannya. Umumnya, senjata sihir dari berbagai tingkatan seperti tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat keabadian, dan yang murni yang dimurnikan oleh manusia semuanya memiliki persyaratan Yuanli. Misalnya, senjata sihir tingkat keabadian hanya dapat dimurnikan setidaknya di alam kembali ke Void, dan senjata sihir yang murni hanya dapat dimurnikan setidaknya di alam abadi surgawi. Harta karun spiritual bawaan merasuki kekayaan langit dan bumi, dan sangat misterius. Jika harta karun spiritual bawaan bersedia menggunakannya, siapapun bisa menggunakannya. Jika tidak mau, bahkan makhluk surgawi pun tidak dapat memurnikannya. Seorang abadi yang murni mungkin dapat memurnikannya dengan paksa. Tetapi jika harta spiritual bawaan dengan sengaja menolak, akan sangat sulit untuk memurnikannya. Penyempurnaan harus dilakukan sekaligus. Jika berhenti di tengah jalan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Penyempurnaan perlu dilakukan dari awal. Oleh karena itu, menyempurnakan harta karun spiritual bawaan masih sangat merepotkan. Untungnya, busur Luote ini memiliki kesan yang baik pada Long Wei, dan kemampuan Long Wei untuk menembus 3 area terlarang juga telah diakui olehnya. Setelah beberapa waktu, pemurniannya berhasil. Sambil memegang busur Luote, Long Wei merasakan gelombang kekuatan tak berujung yang memancar darinya. Itu adalah kekuatan jahat yang membawa gelombang air, yang dalam dan kuat tak berujung. Kumpulkan. Long Wei melambaikan tangannya, dan mayat para dewa dan iblis di sebelahnya langsung dikumpulkan. Tiba-tiba, batasan formasi kuno yang ada di seluruh pegunungan Kuya mulai menghilang secara otomatis. Apa yang awalnya tak terdeteksi oleh kesadaran ilahi kini dapat terdeteksi. Long Wei menyapu indera spiritualnya dan menemukan Raja Iblis beruang berambut emas dan makhluk surgawi tak terbatas di luar lembah. Waktunya kembali. Long Wei segera melesat ke angkasa. Setelah terbang tinggi di angkasa, ia bergerak menembus angkasa dan menghilang begitu saja bersama riak-riak di angkasa. Kesadaran spiritual? Raja Iblis beruang berambut emas dan Dewa Surgawi tak terbatas terkejut. Mustahil menggunakan indera spiritual untuk menjelajahi tempat harta karun ini, tetapi mereka baru saja merasakan indera spiritualnya. Larangannya sudah hilang. Area terlarang guntur dan kilat telah lenyap. Mereka berdua segera menyadari bahwa fluktuasi mengerikan yang membuat jantung mereka berdebar-debar telah lenyap. Ketika mereka bergegas masuk lembah, lembah itu sudah kosong.
Seluruh pegunungan Kuya telah menjadi pegunungan biasa. Meskipun masih ada beberapa fitur aneh, semuanya sudah tidak istimewa lagi. Harta karun itu diperoleh oleh paman guru Bei Ming. Leluhur tua Wu yang mengerti. Long Wei kembali ke Gunung Fangchun. Ia beristirahat sejenak selama sehari, lalu tiba di hutan Gunung Fangchun, dengan busur ungu di tangannya. Busur ungu ini adalah senjata ajaib tingkat surgawi. Ujian memanah Hou Yi tidaklah mudah. Long Wei merasakan sakit kepala saat memikirkan isi ujian yang tercatat di buku panduan memanah Hou Yi. Itu terlalu sulit. Ini adalah ujian tersulit di Istana Tiga Alam. Adik laki-laki. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Long Wei menoleh dan melihat seorang pria berkulit gelap mengenakan sandal jerami, pakaian kain dan topi jerami, menenteng kapak, berjalan di kejauhan, berteriak sambil tersenyum. Kakak senior, kata Long Wei segera. Gunung Fangchun ini terlalu besar. Ia membutuhkan tempat yang lebih luas untuk berlatih memanah kali ini, jadi ia keluar dari gua Siwe Sansing dan pergi ke hutan. Kesempatan langka untuk bertemu kakak seniornya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Teriak si penebang kayu. Saya ingin berlatih seni memanah, jawab Long Wei. Oh, si penebang kayu melihat busur di tangan Long Wei dan bertanya, bagaimana kemampuan memanah Hou Yi? Ya. Long Wei mengangguk, ini hanya untuk menguji kemampuan memanah Hou Yi. Itu tidak mudah. Kau harus berlatih keras. Si penebang kayu mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan pergi sambil menggoyang-goyangkan kapaknya di bahu. Long Wei berdiri di ruang terbuka di hutan, memegang busur dan anak panah, sambil menatap ke kejauhan. Ribuan mil jauhnya. Di tempat lain di hutan Gunung Fangchun, Long Wei berdiri mengenakan jubah tau hitam. Ia melambaikan tangannya dan sebuah target muncul di sampingnya. Kau harus menembak target yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Long Wei, yang mengenakan jubah tau hitam, menggelengkan kepalanya sedikit. Ujian memanah Hou Yi Anda tidak diperbolehkan menggunakan kesadaran spiritual, energi, atau kekuatan ilahi Anda untuk mengendalikan anak panah. Anda hanya boleh menembakkan anak panah dengan kekuatan paling primitif dan mengenai jantung merah target yang berjarak ribuan mil. Jantung merah itu berukuran 1 inci. Anda harus mengenainya 10 kali berturut-turut untuk berhasil. Tes ini sangat sulit. Karena mereka tidak diizinkan menggunakan indera spiritual mereka. Bahkan makhluk abadi duniawi biasa pun hanya bisa melihat ribuan mil jauhnya dengan mata telanjang. Lalu, bagaimana dengan sasarannya? Mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Dan karena jaraknya ribuan mil jauhnya, biasanya akan ada pepohonan, kabut, DLL. Sehingga meskipun penglihatannya sangat baik, akan sulit untuk melihat dengan jelas. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan tes ini, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kekuatan magis yang mirip dengan clairvoyance. Kekuatan ajaib, clairvoyance, jika dilatih secara ekstrim, dapat melihat dengan jelas bahkan pada jarak jutaan atau miliaran mil. Tentu saja, Long Wei tidak mempraktikkan kekuatan magis ini, melainkan mata naga lilin yang lebih kuat. Saat itu, Long Wei memperoleh bagian atas mata naga lilin di perbendaharaan dinasti Xia Agung, yang cukup untuk berlatih hingga mencapai tingkat kembali ke alam dewa dan iblis hampa. Selama bertahun-tahun di Gunung Fangchun, ketika Long Wei beristirahat, ia akan mengumpulkan aurora 9 langit di matanya dan memurnikannya untuk membentuk cahaya lilinnya sendiri. Meskipun sulit untuk berlatih, Long Wei juga berkultivasi ke tingkat kedua dari cahaya lilin kelahirannya. Setelah kekuatan supranatural digunakan, mata telanjang dapat melihat seekor semut dalam jarak 100.000 mil. Coba saja. Long Wei berdiri di hutan dan menggunakan kekuatan magis mata naga lilin. Tiba-tiba, cahaya seperti lilin muncul di kedua mata Long Wei. Jika seorang kultivator biasa menatap Long Wei akan dengan sengaja melepaskan kekuatannya, dan orang itu akan merasakan matanya memutih seketika. Lalu dunia menjadi gelap dan ia tidak dapat melihat apapun. Ini akan menyebabkan kebutaan sementara, dan bahkan yang lemah pun akan menjadi buta. Hua saat dia menggunakan kekuatan sihirnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari jarak jauh tiba-tiba berkumpul di mata Long Wei. Cahaya yang terpantul dari benda-benda yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditangkap oleh mata Long Wei. Pohon-pohon besar, sungai-sungai, danau-danau, jalan-jalan pegunungan, semuanya berada dalam pengamatan. Ada target ribuan mil jauhnya. Dan di samping target berdiri jiwa kedua, Long Wei dalam jubah tau hitam. Apakah tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan suci untuk mengendalikan anak panah? Long Wei membalikkan tangannya, dan sebuah anak panah hitam muncul di tangannya. Anak panah itu berada di tali busur, dan ia menarik busurnya dan langsung menembakkan anak panah itu. Wow! Kekuatan Long Wei begitu dahsyat hingga ia bahkan bisa melempar gunung seperti mainan. Dalam sekejap, busur ungu, senjata sihir tingkat surgawi, ditarik membentuk lingkaran penuh. Long Wei merasakan angin. Angin bertiup. Dalam memanah, hal terpenting adalah merasakan angin, karena angin memiliki pengaruh besar pada anak panah. Long Wei berlatih memanah sejak kecil,
Tetapi ia tidak banyak berlatih setelah memulai jalur kultivasi abadi. Lagi pula, memiliki keterampilan memanah seperti itu saja sudah cukup. Bahkan di saat kritis, ia dapat mengendalikan anak panah melalui Yuanlinya untuk sedikit mengubah arahnya. Dengan cara ini, meskipun anak panah meleset dari sasaran karena jarak yang jauh, ia masih dapat mengendalikan dan menyesuaikannya. Namun kini Long Wei tidak dapat menggunakan energinya. Bahkan kekuatan sucinya pun tidak memungkinkan dia mengendalikan anak panah tersebut. Kecepatan angin, perubahan angin. Hampir. Pergi. Mata Long Wei menyala dengan cahaya lilin kehidupannya saat ia menatap ke kejauhan, dan jari-jari tangan kanannya langsung mengendur. Runtuh. Anak panah itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke udara. Kemanapun anak panah itu lewat, beberapa pohon besar langsung tertembus, begitu pula bebatuan dan tanah. Namun, di bawah kekuatan eksternal ini, serta hembusan angin kemanapun anak panah itu lewat, tampaknya kekuatan eksternal ini tidak besar. Tetapi ketika anak panah itu terbang sejauh 10.000 mil, perbedaannya sudah sangat mengejutkan. Wus! Anak panah itu melesat melewati sekitar 3 mil jauhnya dari sasaran. Ini, mata Long Wei menyala dengan cahaya lilin kehidupannya. Ia melihat pemandangan ini dengan jelas dan terkejut. Apa perbedaannya begitu besar? Perbedaan 3 mil? Ini sungguh keterlaluan. Coba lagi. Long Wei menarik busur ungu dan menembakkan anak panah lagi. Runtuh. Bunyi tali busur bergema, dan anak panah itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan. Kali ini anak panah itu melesat melewati sasaran sejauh 5 mil. Long Wei mengerutkan kening. Coba lagi. Anak panah berterbangan satu demi satu. Beberapa anak panah berjarak 3, 4, 5, atau 6 mil dari target. Terkadang, jika beruntung, jaraknya bisa mencapai 1 mil. Bahkan momen paling beruntung sekalipun adalah ketika anak panah melesat puluhan meter melewati target. Long Wei menembakkan puluhan ribu anak panah sekaligus sebelum akhirnya berhenti. Bagi Long Wei, yang kekuatannya sebanding dengan para dewa dan iblis di tahap awal Return to Void, dan tubuhnya sebanding dengan senjata sihir tingkat abadi, menembakkan puluhan ribu anak panah itu mudah, tetapi pikirannya sangat lelah. Saya sudah menduganya akan sulit, tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak masalah. Long Wei mencoba puluhan ribu kali dan menemukan banyak masalah. Mustahil untuk mengenai sasaran yang berjarak ribuan mil jauhnya hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar saja. Masalah pertama adalah banyaknya rintangan seperti pepohonan dan batu di jalan. Ketika anak panah melewatinya, arahnya akan terpengaruh dan sedikit berubah. Meskipun anak panah yang ditembakkan oleh kekuatan kasar Long Wei sangat cepat dan perubahan arahnya sangat kecil, akumulasi rintangan yang tak terhitung jumlahnya dapat menyimpang dengan selisih yang sangat kecil. Selisih kecil ini akan diperkuat oleh jarak 10.000 mil dan akan menyimpang jauh. Masalah kedua adalah angin. Meskipun Long Wei telah menyadari jalan angin cepat selama konferensi takdir abadi, dan pikirannya telah lama dapat sepenuhnya menyatu dengan angin, ia pun dapat merasakan angin dengan sangat akurat. Namun, angin yang dirasakan Long Wei adalah angin pada saat anak panah itu ditembakkan. Dan angin itu adalah angin di sekitar Long Wei saat itu. Saat anak panah melesat, angin pun berubah. Secara khusus, angin mungkin sangat sepo di tempat Long Wei berdiri, tetapi anginnya mungkin kencang sejauh 5 atau 6.000 mil. Sekalipun Anda mengandalkan persepsi samar angin dan kecepatan anak panah, Anda tetap akan terpengaruh. Terutama karena kedua aspek inilah maka sangat sulit untuk mengenai sasaran tepat pada sasaran yang berjarak ribuan mil jauhnya. Apa yang harus kulakukan? Oh, ya, bukankah aku punya roh sihir harta spiritual bawaan, busur dewa? Dia pasti tahu bagaimana para pemanah zaman dulu berlatih memanah. Long Wei tergerak, dan ia segera memanggil roh sihir busur Luote. Wow! Pemuda berpakaian hitam muncul di samping Long Wei. Apa yang kau inginkan dariku? Pemuda berpakaian hitam itu melihat Long Wei memegang busur dan anak panah. Oh, latihan memanah. Luote Gong, aku ingin berlatih panahan Hou-Yi. Long Wei berkata langsung, tapi untuk mendapatkan panahan Hou-Yi, kau harus lulus ujian. Ujian ini mengharuskan kau tidak menggunakan indera ketuhananmu untuk memeriksa, dan kau tidak boleh menggunakan kekuatan atau energi ketuhanan untuk mengendalikan anak panah. Kau hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk menembak tepat sasaran dari jarak ribuan mil. Sasaran itu hanya berukuran 1 inci. Kau harus menembaknya 10 kali berturut-turut agar dianggap berhasil. Panahan Hou-Yi? Seru pemuda berpakaian hitam itu, Tuan Muda, bisakah kau mendapatkan panah Hou-Yi? Long Wei mengangguk tapi aku harus lulus ujian. Ujian ini cukup sulit. Coba tembak 100 kali agar aku bisa melihatnya, kata pemuda berbaju hitam itu. Bagus. Long Wei segera menembakkan 100 anak panah lagi. Meskipun ia memahami masalahnya, ia tetap tidak menemukan solusi. Ia selalu gagal dan selisihnya sangat besar. Pemuda berpakaian hitam itu mengawasi dari jauh, dan berkat indera tak kasat mata yang menjangkau ribuan mil, ia dapat melihat sasarannya dengan jelas. Bagaimana?
Long Wei menatap pemuda berpakaian hitam itu. Sepertinya kau punya beberapa keterampilan dasar. Kupikir kau akan meleset ratusan mil. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Dalam seni memanah, yang terpenting adalah kata, akurasi. Semakin kuat teknik memanahnya, semakin kuat pula anak panahnya. Sedangkan untuk akurasi, semakin kuat anak panahnya, semakin sulit untuk mengubah akurasinya melalui kekuatan ilahi. Jadi, akurasi sangatlah penting. Long Wei mengangguk. Saat memanah, lakukan selangkah demi selangkah dan tembak 100 mil terlebih dahulu, kata pemuda berpakaian hitam itu. Long Wei kembali berlatih memanah di bawah bimbingan Luo Tegong. Meskipun Luo Tegong sendiri belum pernah berlatih memanah sebelumnya, ia telah melihat guru-gurunya dari berbagai generasi berlatih memanah, dan mereka adalah pemanah-pemanah kuno. Pertama, Ba Ili. Lalu 200 mil, 300 mil. Dengan bimbingan Luo Gong, Long Wei berlatih memanah selama hampir 3 tahun. Tetapi ia hanya bisa memanah tepat di tengah dengan kekuatan penuh pada jarak 1.200 mil. 1.200 mil ini sudah menjadi batasnya, dan sekeras apapun Long Wei berusaha, ia tidak dapat membuat kemajuan apapun. Ada apa? Beginilah biasanya kau berlatih memanah. Kau sudah menguasai indera dan kendali, angin, serta indera, alam semesta. Kecepatan anak panahmu juga lumayan. Tapi kenapa aku selalu merasa ada yang kurang? Pemuda berbaju hitam itu sangat bingung. Lagi pula, dia hanya menonton, dia sendiri bukan seorang pemanah. Dalam 3 tahun terakhir, Long Wei juga pergi ke Istana Abadi dan mempelajari teknik busur dan anak panah di lantai 8 Istana Abadi. Ia juga mempelajari busur Luote bersama dengan busurnya, itulah sebabnya ia telah mencapai tingkat seperti itu dalam 3 tahun terakhir. Apa yang terjadi? Long Wei duduk di tanah, juga bingung. Adik kecil, apakah kamu masih berlatih memanah? Terdengar tawa, dan seorang penebang kayu datang sambil membawa kapak dan kayu. Kakak. Long Wei Lian berdiri dan berkata dengan malu, aku sudah berlatih keras selama hampir 3 tahun, tapi aku masih gagal dalam ujian memanah Houyi. Keahlian memanah Houyi memang sangat sulit, dan ujiannya pun sangat sulit. Tembakan beberapa anak panah agar aku bisa melihatnya, kata si penebang kayu sambil tersenyum. Ya, Long Wei sangat gembira. Kakak tertua memang yang terbaik di antara murid-murid leluhur. Bahkan kakak kedua, Long Dian, dan banyak kakak-kakak senior lainnya, mengakui bahwa mereka tidak sebaik dia. Ketika Long Wei sedang mengobrol dengan kakak senior Yinyu, kakak senior Yinyu berbisik kepadanya. Kakak tertua pasti setingkat leluhur Tao. Kakak tertua begitu kuat dan telah lama tinggal menyendiri di sini. Saya khawatir dia pasti telah mempelajari panahan Houyi, sebuah kekuatan magis agung yang berada di peringkat 10 besar di 3 alam. Meskipun ada banyak murid di bawah leluhur yang mempelajari panahan Houyi, tidak ada satupun dari mereka yang hebat. Dengan kemampuan sang kakak tertua, saya yakin dia bisa meraih sesuatu. Bang, 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 bang. Anak panah ditembakkan satu demi satu. Long Wei mengerahkan seluruh tenaganya untuk merasakan angin, merasakan alam semesta. Saat ini, dunia dan angin seakan-akan berada dalam pikirannya. Seolah-olah ia mengendalikan seluruh dunia, angin yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan samar-samar memahami perubahan angin di kejauhan. Ia merasakannya. Keadaan ini adalah alam domain dari jalan panahan. Alasan utamanya adalah karena alam Long Wei sudah sangat tinggi, dan jalan panahan melibatkan banyak angin dan alam semesta, sehingga ia dapat mempelajarinya dengan cepat. Anak panah berterbangan dan mengenai sasaran yang berjarak ribuan mil. Wus, 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 wus. Setiap anak panah melesat dalam radius 10 meter dari sasaran, dan dengan sedikit keberuntungan, satu anak panah bahkan mengenai sasaran. Sayangnya, anak panah itu hanya mengenai sasaran, dan jauh dari sasaran. Baiklah, kamu bisa berhenti sekarang, kata si penebang kayu. Tolong beri aku saran, kakak senior, kata Long Wei dengan hormat setelah berhenti. Si penebang kayu tersenyum dan berkata, Anda memiliki fondasi yang kokoh, tetapi Anda masih kehilangan poin terpenting. Poin yang paling penting? Long Wei bertanya-tanya. Ya. Si penebang kayu mengangguk. Ingat, anak panah itu melesat, hati itu melesat. Saat kau mencapai level ini, kau bisa mengenai sasaran tepat sasaran ribuan mil jauhnya. Setelah itu, si penebang kayu membawa kapak dan kayunya lalu pergi dengan santai. Long Wei berdiri di sana, bergumam pada dirinya sendiri anak panah itu berterbangan, dan jantungnya berterbangan. Melihat kakak tertua, si penebang kayu, pergi, Long Wei semakin bingung anak panah itu terbang. Aku mengerti. Tapi apa maksudnya hati itu terbang? Dah, dah, dah. Long Wei menarik busurnya dan menembakkan beberapa anak panah, tetapi ia menjadi semakin bingung. Tuan muda. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul di sampingnya,
Menunjukkan kegembiraan, saya sedikit mengerti apa yang dikatakan kakak senior Anda. Anak panah itu terbang, hati itu terbang. Oh, Long Wei tampak penuh harap. Pemuda berbaju hitam itu langsung berkata, saya telah bertemu banyak guru. Saya telah melihat para guru dari berbagai generasi berlatih memanah. Dan saya juga melihat mereka mengajari generasi muda memanah. Saya ingat mereka sering mengucapkan kalimat ini, hati-hati dan fokuslah pada anak panah. Ketika saya mengajari kalian sebelumnya, saya tidak bereaksi dan menganggapnya hanya ucapan biasa. Sekarang saya pikir itu pasti memiliki makna khusus. Long Wei juga sangat cerdas. Pemuda berbaju hitam itu hanya memberi sedikit petunjuk dan bahkan tidak mengatakan tebakannya. Tetapi Long Wei sudah punya ide di benaknya. Hati-hati, hati pada anak panah beterbangan, hati beterbangan, kurasa, jantung melayang, ini seharusnya berarti jantung dan anak panah itu terbang bersama. Pemuda berbaju hitam itu berkata, jantung ini mungkin merupakan kekuatan tak terlihat. Long Wei mendengarkan apa yang dikatakan pemuda berbaju hitam itu, dan memikirkan beberapa hal. Lagi pula, selama 3 tahun terakhir, ia telah memanah puluhan ribu kali setiap hari. Seperti kata pepatah, latihan menjadikan sempurna. Long Wei sebenarnya telah samar-samar menyentuh konsepsi artistik anak panah melayang, hati pun melayang. Tetapi belum pernah ada yang mengungkapkan lapisan membran ini sebelumnya. Long Wei segera menarik tali busur lagi dan meletakkan anak panah di atasnya. Ruang kosong. Angin. Pada saat ini, langit dan bumi semuanya ada dalam satu pikiran. Dan pikiran Long Wei mulai dituangkan ke dalam anak panah. Tak lama kemudian, Long Wei mencapai kondisi samar tanpa pamrih. Meskipun dunia ada dalam pikirannya, segala sesuatu di sekitarnya kabur, dan satu-satunya yang ada dalam pikirannya hanyalah anak panah di tangannya. Runtuh, tali busur mengeluarkan suara keras. Anak panah itu melesat cepat menembus udara, dan pikiran Long Wei yang tak terlihat menyatu dengan anak panah itu. Bahkan ada perasaan aneh. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi anak panah. Ketika anak panah itu menembus udara dan menembus pepohonan, rasanya seolah-olah telah menembus pepohonan itu sendiri. Perasaan menyatunya pikiran dan anak panah ini sungguh misterius. Namun, ketika anak panah itu melesat sejauh 100 mil, pikiran tak kasat mata itu sirna, dan tak mungkin lagi mempertahankan perasaan misterius menjadi seperti anak panah. Memanggil. Anak panah itu akhirnya mengenai sasaran yang jaraknya ribuan mil, tetapi tentu saja masih cukup jauh dari sasaran tepat sasaran. Begitulah rasanya, ya, begitulah rasanya. Long Wei tertawa gembira, mengangkat busur di tangannya dengan gembira, dan sangat gembira. Ya, anak panahnya melesat, dan hatiku juga melesat. Rasanya seperti aku telah berubah menjadi anak panah. Perasaan ini sungguh luar biasa, dan dalam kondisi ini, aku seolah bisa mengendalikan arah anak panah. Coba lagi. Long Wei menarik busurnya dan menembakkan anak panah lagi. Bang! Anak panah itu melesat cepat di udara. Long Wei merasa dirinya lah anak panah itu, dan hatinya melekat padanya. Ubah arah. Ubah arah. Saat anak panah itu melesat di udara, arahnya mulai berubah. Meskipun perubahannya sangat kecil, Long Wei berusaha sekuat tenaga untuk mengubah arahnya berulang kali. Anak panah itu membentuk busur, lalu melesat menjauh, dan akhirnya menyimpang ribuan mil dari sasaran. Anak panah itu beterbangan, hati itu beterbangan, begitulah perasaannya, tapi aku hanya bisa mempertahankannya sejauh 100 mil. Semakin jauh jaraknya, pikiranku pun menghilang. Aku tak bisa melekat padanya. Long Wei mengangguk diam-diam. Pikiran tak kasat mata semacam ini memang misterius, tetapi kekuatan, pikiran, ini memang ada. Sama seperti mayat dewa dan iblis kuno pemilik busur Luote sebelumnya. Mayat dewa dan iblis itu telah lama mati, tetapi pikiran tak terlihat yang tersisa. Bunuh, 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 masih membuat Long Wei gemetar. Sebenarnya, para dewa dan setan kuno sudah lama musnah, jadi mengapa pikiran tak kasat mata ini ada? Inilah, pikiran. Kekuatan tak kasat mata. Kekuatan hati. Berbeda dengan kekuatan ilahi, kekuatan elemental, dan jiwa. Kekuatan ini sangat ilusif, tetapi nyata. Seorang pemanah sejati harus menguasai kekuatan hati ini. Hanya dengan menguasai kekuatan ini, seseorang dapat menjadi pemanah sejati di 3 alam. Ini baru permulaan. Dengan hati-hati. Jantung. Jantung ada di anak panah. Long Wei mulai berlatih lagi dan lagi. Ia tahu betul bahwa hatinya begitu teguh sehingga kekuatan hatinya seharusnya sangat kuat. Tetapi pikirannya hanya mampu menjangkau anak panah sejauh 100 mil. Alasannya adalah, hatinya tidak cukup tulus. Ia memiliki hati yang tulus untuk pedang, tetapi tidak untuk busur dan anak panah. Hanya dengan ketulusan yang mendalam, kekuatan mental seseorang dapat menjadi benar-benar kuat. Untungnya, dengan latihan keras selama hampir 3 tahun, fondasinya sudah cukup kokoh. Dengan perubahan sikap Long Wei, pikirannya semakin kuat, dan tekadnya untuk memanah pun semakin kuat. Menurut legenda,
Orang-orang yang benar-benar kuat, apapun yang mereka latih, selama mereka berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu, mereka dapat mempertahankan hati yang tulus. Jika mereka mempertahankan hati yang tulus, kemajuan mereka akan luar biasa. Kekuatan pikiran terkadang bahkan lebih penting daripada kualifikasi dan pemahaman. Ribuan mil, 2000 mil, 3000 mil. Seiring berlalunya waktu, pikiran Long Wei yang melekat pada anak panah itu menjadi semakin kuat. Wow, Tuan kecil. Saat kau menarik busur dan menembakkan anak panah, ada semacam perasaan yang hanya dimiliki para pemanah di dunia kuno. Pemuda berbaju hitam itu memperhatikan dengan penuh semangat. Milikilah hati yang tulus terhadap busur dan anak panah. Tindakan yang sama, yaitu menarik busur dan menembakkan anak panah, meskipun diperbesar 10.000 kali lipat, sulit untuk mendeteksi perbedaannya dari masa lalu. Tetapi pesona yang tak terlihat itu berbeda. Setidaknya busur Luote yang telah berpengalaman dalam memanah telah menemukan hal ini. Runtuh. Memanggil. Anak panah itu tepat mengenai sasarannya. Namun, Long Wei terus memanah dengan tenang. Kini, Long Wei bisa mengenai sasaran tepat dari waktu ke waktu. Sekalipun meleset, ia pasti akan mengenai sasaran. Sungguh berlebihan bisa mengenai sasaran dengan kekuatan dahsyat dari jarak ribuan mil, dengan pepohonan dan bebatuan yang menghalangi jalan. Sayangnya, ujian tersebut mengharuskan ia mengenai sasaran tepat 10 kali berturut-turut. 5.000 mil, 6.000 mil. Jarak antara pikiran Long Wei dan anak panah semakin jauh. Dalam proses penempaan ini, hati Dao Long Wei bahkan menjadi lebih kuat, dan matanya menjadi lebih cerah. Terutama saat menarik busur dan menembakkan anak panah, ditatap olehnya seperti ditatap oleh dewa kematian. Bahkan membuat orang merasakan ketakutan yang tak terlihat. Ini adalah jenis ancaman psikologis yang hanya dapat ditimbulkan oleh pemanah sejati terhadap musuh. Hati Long Wei tampak berubah menjadi anak panah, siap menembus jantung musuh. Musuh akan merasa takut dalam kegelapan. 8.000 mil, 9.000 mil. Wus, 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 wus. Satu anak panah mengenai jantung merah target, dan anak panah kedua juga demikian, dan anak panah ketiga, keempat semuanya berlanjut, dan Long Wei menembakkan 100 anak panah sekaligus, semuanya mengenai jantung merah target. Jantung merah target yang berukuran 1 inci itu dipenuhi anak panah. Hah! Long Wei, yang berada ribuan mil jauhnya dari target, menghela napas. Pikiran seperti ini melekat pada anak panah. Setiap anak panah menghabiskan banyak energi mental, dan menembakkan 100 anak panah berturut-turut akan membuatnya merasa sangat lelah. Jika itu hanya memanah sederhana tanpa pikiran, bahkan jika dia menembakkan 10.000 anak panah, dia tidak akan merasa lelah sama sekali. Tapi anak panah beterbangan, pikiran beterbangan itu sangat melelahkan. Melelahkan. Tetapi panah ini juga sangat kuat dan sangat akurat. Tuan muda, kau berhasil, kau berhasil. Pemuda berpakaian hitam itu gembira. Luo Tegong, terima kasih, kata Long Wei penuh terima kasih sambil tersenyum. Selama 3 tahun ini, meskipun saya juga memiliki rahasia memanah di Istana Abadi sebagai referensi, yang terpenting adalah bimbingan Luo Gong. Luo Gong telah menyaksikan proses pertumbuhan banyak pemanah. Meskipun ia sendiri bukan seorang pemanah, bimbingannya tetap luar biasa. Jika bukan karena Luo Tegong, dia mungkin tidak akan mampu menyelesaikan ujian tersebut meskipun diberi waktu 10 tahun. Hehe, tuan kecilku, sekarang setelah kau menjadi pemanah sejati, busur Luoteku bisa bersinar kembali. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan penuh semangat, jika tuan kecilku benar-benar berterima kasih kepadaku, tolong buatkan aku tali busur yang lebih baik. Ya. Long Wei mengangguk dan tersenyum, wajar saja. Saya punya tali busur yang kualitasnya jelek. Misalnya, tali busur ungu di tangannya bisa dilepas sepenuhnya. Tapi sayang sekali. Lagi pula, busur Luote adalah harta spiritual bawaan tingkat tinggi, jadi dia harus mendapatkan tali busur yang lebih baik. Di Gua 3 Bintang Bulan Miring di Gunung Fangchun, di gerbang, Istana 3 Alam, sebuah paviliun yang tingginya hanya beberapa kaki. Saudara senior Long Dian masih terbaring di sana sambil mendengkur. Kakak kedua. Long Wei berjalan mendekat. Ji Dian bahkan tidak membuka matanya, dan berkata, salinan lengkap Hoyes Archery ada di atas meja, ambillah sendiri. Terima kasih, kakak kedua. Long Wei segera melangkah masuk. Di antara buku-buku itu, terdapat gulungan bambu yang sangat mencolok. Itu adalah buku lengkap tentang memanah Hou Yi. Long Wei menghampiri dan langsung menyalurkan indera spiritualnya ke dalamnya. Ledakan. Sejumlah besar informasi dengan cepat mengalir ke dalam jiwa. Setelah waktu yang sangat lama, matahari terbit dan terbenam, dan ketika fajar menyingsing, burung gagak emas di kejauhan telah memperlihatkan separuh kepalanya, dan Long Wei pun terbangun. Sungguh hebat keterampilan memanahnya. Long Wei bergumam pada dirinya sendiri. Terkejut. Benar-benar kaget. Sesuai dengan uraian di Hoyes Archery, jika benar-benar dipraktikkan secara ekstrim dan mencapai alam dewa kuno, Hou Yi,
ia menciptakan kekuatan sihir tiada tara ini, anak panah yang dilepaskan akan sangat mengerikan, bahkan lebih dahsyat dari Six Turn Star Picking Hand. Jika para dewa mempraktikannya secara ekstrim, mereka bahkan dapat menggunakannya untuk melukai dewa sejati secara serius, atau bahkan membunuhnya dengan satu anak panah. Ada alasan mengapa kekuatan panahan Hou Yi begitu dilebih-lebihkan setelah dikembangkan sepenuhnya. Pertama, teknik memanah yang tak tertandingi ini menguras banyak energi. Jika seseorang mempraktikannya dengan sempurna, bahkan dewa pun mungkin akan terlalu lelah untuk menembakkan anak panah berikutnya setelah menembakkan 3 atau 5 anak panah. Namun, Long Wei, sang pemetik bintang, dapat bertarung sepuasnya tanpa membuang energi. Kedua, teknik memanah ini memiliki persyaratan yang tinggi untuk busur dan anak panah, terutama anak panah. Misalnya, kekuatan memanah Hou Yi yang paling mengerikan adalah satu anak panah bahkan dapat membunuh dewa sejati. Perlu dicatat bahwa kekuatan tersebut melekat pada anak panah ini. Jika bahan anak panah tidak cukup baik, kekuatan tersebut akan menyebabkan anak panah tersebut patah. Oleh karena itu, untuk melakukan keterampilan memanah seperti itu, seseorang membutuhkan busur yang bagus, dan juga perlu membuat anak panah yang sangat kuat secara khusus. Saya butuh busur dan anak panah. Dan mereka hanya bisa menembakkan beberapa anak panah, sementara panahan yang lebih rendah bisa menembakkan ratusan anak panah, dan bahkan panahan tingkat rendah bisa menembakkan puluhan ribu anak panah. Dengan kata lain, semakin canggih panahan tersebut, semakin banyak energi yang dikonsumsinya. Meskipun kemampuan memanah ini sangat jarang digunakan, ia dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 kekuatan magis terbesar sejak Pangu menciptakan dunia, dan memang pantas. Long Wei sangat mengaguminya, dan juga mengagumi Hou Yi, dewa memanah nomor 1 di 3 alam. Lalu Long Wei melangkah maju dan mengambil versi sederhana dari Eye of Candle Dragon. Pagi hari. Paman Guru. Paman Guru. Guru besar. Di tengah paduan suara yang penuh hormat, Long Wei datang ke pintu masuk gua Siwe Sansing di Gunung Fangchun, mengambil sapu, dan mulai menyapu jalan pegunungan dengan tangannya sendiri. Swiss-swiss semua daun yang berguguran di jalan pegunungan tersapu. Itu aneh. Tuan menyapu jalan gunung sendiri? Ini pasti ujian tingkat pertama buku rahasia Istana Abadi. Belum lagi lantai pertama Istana Abadi, bahkan lantai 9 pun, Tuan bisa masuk kapanpun beliau mau. Tuan juga bisa dengan mudah mengalahkan boneka tingkat 9 itu. Tapi sang guru memang sedang membersihkannya sendiri. Kita tidak mungkin salah. Mungkin, sang guru sedang memahami sesuatu. Kedua anak tahu yang menjaga pintu masuk gua terkejut melihat Long Wei membersihkan jalan gunung dengan tangannya sendiri. Dan mereka berbisik-bisik tentang masalah ini. Dan masalah ini pasti akan menyebar dengan cepat, dan semua murid di Gunung Fangchun akan mengetahuinya. Long Wei sangat tenang. Ia menundukkan kepala dan menyapu lantai. Setiap kali ia menyapu, jiwanya seakan tersedot. Long Wei terus menyapu menuruni tangga di jalan pegunungan. Ia tidak menyapu terlalu cepat dan tampak menikmati kegiatannya menyapu jalan pegunungan. Kami baru selesai menyapu pada sore hari. Oh, sudah selesai? Long Wei akhirnya tersadar. Lalu ia menegakkan tubuh dan berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya Tuan sudah mengatur untuk menyapu jalan gunung dan mencabuti rumput liar, tapi ada maksud lain. Murid. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telingaku. Long Wei terkejut dan menjawab guru. Setelah bertahun-tahun di pegunungan, sang guru tidak pernah berkomunikasi dengan saya secara langsung melalui suara. Setelah kau mempelajari mata naga lilin, datanglah ke tempatku. Suara itu kembali terngiang di telingaku. Baik, guru. Long Wei menjawab dengan hormat. Long Wei segera berjalan cepat menaiki gunung, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah sang guru memintanya untuk datang menemuinya? Ini sangat jarang. Mungkinkah ia akan menjadi seorang guru? Long Wei pergi ke Istana Tiga Alam dan mempelajari seluruh buku mata naga lilin. Sejak saat itu, Long Wei telah mempelajari 3 teknik utama di Istana Tiga Alam, yaitu 9 seni misterius 8, panahan Hou Yi, dan mata naga lilin. Butuh 1 hari lagi untuk menerima warisan mata naga lilin. Setelah Long Wei bangun keesokan harinya, ia pergi ke kuil Tao tempat Patriark Bodhi berada. Paman Guru. Kedua pemuda Tao di pintu masuk kuil Tao berteriak dengan hormat. Di antara mereka, pemuda Tao King Shui berkata, Paman Master, Grand Master telah menyuruh Anda untuk langsung masuk. Long Wei mengangguk dan tersenyum, lalu masuk. Di dalam kuil Tao. Di depan sebuah ruang terbuka, terdapat sebuah bantal, dan seorang lelaki tua kurus berjubah Tao longgar duduk di sana. Rambut dan janggutnya memutih, tetapi ia sama sekali tidak terlihat tua. Long Wei merasakan keberadaan abadi yang tak berujung, dan juga vitalitas yang tak terbatas. Di saat yang sama, di bawah pengaruh gurunya, pikirannya pun menjadi tenang sepenuhnya. Guru, Long Wei berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Duduklah, kata leluhur tua itu. Long Wei segera memilih bantal dan duduk bersila, mendengarkan ajaran. Leluhur tua itu memandang Long Wei dan berkata perlahan, sudah berapa lama kamu berada di Gunung Fangchun milikku? Sudah 35 tahun,
Dan sekarang sudah tahun ke-36, kata Long Wei dengan hormat. Keterampilan apa yang telah kamu pelajari? Tanya leluhur tua itu. Muridku telah mempelajari seni mendalam 89 dan telah mencapai tingkat ketiga. Aku juga telah berlatih memanah Howi dan baru saja memulai. Aku juga telah berlatih mata naga lilin dan telah mencapai tingkat kedua cahaya lilin kelahiranku. Selama 30 tahun terakhir, muridku telah mencurahkan lebih banyak energi untuk ilmu pedang. Sekarang, aku telah menyempurnakan gaya ke-9 pedang 3 kaki dan juga telah mempelajari banyak ilmu pedang kuat lainnya, kata Long Wei dengan hormat. Leluhur tua itu mengangguk dan berkata, kau punya banyak keahlian, dan kau telah bertransformasi sejak pertama kali datang ke gunung ini. Saat ini, kemajuanmu masih sangat minim jika kau tetap tinggal di Gunung Fangchun. Yang perlu kau lakukan selanjutnya adalah mengasah diri di dunia fana untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana surgawi di masa depan. Dengan keahlianmu dan warisan dari saudara Sanshou, bencana surgawimu di masa depan pasti akan luar biasa dan sangat sulit. Murid, tolong ingat ini, Long Wei tiba-tiba menyadari. Sungguh, hampir seperti dugaanku. Sepertinya aku akan segera memulai masa magangku. Sudah waktunya bagimu untuk pergi sekarang. Leluhur tua itu memandang Long Wei, aku sudah bilang dari awal, ketika kau pergi sebagai murid, aku akan memberimu 2 manfaat besar. Hati Long Wei tiba-tiba tergerak. Setelah kamu mulai belajar, aku sering mengamati kamu untuk memeriksa pemahaman, bakat, preferensi kamu dan menciptakan kekuatan magis pelarian hanya untukmu. Bernama, 9 surga memusnahkan angin, kata leluhur tua itu. Long Wei sangat gembira. Menciptakan untuk diri sendiri saja? Aku sangat membutuhkan teknik melarikan diri sekarang, dan aku berencana pergi ke Istana Abadi untuk memilihnya jika tidak menemukan yang bagus. Aku tidak menyangka sang guru sudah mengaturnya dan merancang teknik melarikan diri untukku. Lagi pula, kau manusia. Sulit bagimu untuk mencapai kesempurnaan dalam mempraktikkan teknik melarikan diri lainnya. Sekalipun aku memberimu versi asli teknik melarikan diri sayap anginmu, sayap Garuda, kau tetap tak bisa mencapai level burung peng besar. Sang leluhur berkata, yang terbaik adalah yang cocok untukmu. Meskipun, angin pemusnahan 9 surga, tidak sebaik sayap Garuda ketika kau mempraktikannya dengan sempurna. Perbedaannya tidak jauh. Kau bisa menempuh jarak 90.000 mil dalam sekejap. 90.000 mil dalam sekejap? Long Wei terkejut. 90.000 mil? Hanya mempertimbangkan kecepatannya saja sudah menakjubkan. Inilah kekuatan magis pelarian yang kuciptakan untukmu. Ketika nanti kau memiliki wawasanmu sendiri, mungkin kau bisa menyempurnakan teknik pelarian ini agar kau bisa lebih cepat. Semuanya tergantung padamu, kata leluhur tua itu. Long Wei mengangguk. Teknik melarikan diri yang diciptakan oleh Bodhi Patriarch sendiri. Saya khawatir bahkan jika saya menjadi dewa, saya tidak akan bisa menyempurnakannya. Untuk menyempurnakannya masih jauh bagi saya. Aku bisa melihat bahwa kau akan menjadi seorang dewa pedang di masa depan, dan seorang dewa pedang yang benar-benar kuat harus memiliki formasi pedang yang kuat. Sang leluhur berkata, yang disebut formasi pedang surga pembajakan hanyalah apa yang diajarkan leluhur Dao surga pembajakan kepada murid-muridnya. Aku bahkan tidak tahu rahasia kekuatan yang sebenarnya. Itulah cara leluhur Dao surga pembajakan mempertaruhkan nyawanya. Long Wei mengangguk. Formasi pedang 1000 kecil milikmu adalah teknik multi harta karun. Dengan banyak senjata ajaib dan formasi yang tepat, teknik ini memang bisa sangat kuat. Baik sekte Tao maupun Buddha memiliki formasi multi harta karun seperti ini. Aku menggunakan formasi pedang 1000 kecil asli milikmu sebagai sumber, menyerap sebagian esensi formasi multi harta karun Buddhisme dan Taoisme, dan menciptakan teknik formasi pedang untukmu. Aku menamainya formasi pedang 1000 agung. Sang leluhur berkata, selama ada cukup senjata ajaib, kekuatan formasi pedang 1000 agung ini akan luar biasa. Formasi ini bisa disebut formasi pedang terbaik di 3 alam. Terima kasih, Guru. Long Wei sangat gembira. Teknik melarikan diri 9 surga memusnahkan angin dan formasi pedang formasi 1000 pedang besar keduanya diciptakan oleh sang master hanya untuknya. Long Wei tidak tahu. Patriarch Bodhi sangat serius dalam mengajar murid-muridnya. Ia belum menerima banyak murid selama bertahun-tahun, tetapi ia akan berkonsentrasi mengajar setiap murid, setidaknya dalam periode singkat penerimaannya. Long Wei tampaknya jarang bertemu gurunya, tetapi kenyataannya, Patriarch Bodhi sering memperhatikan Long Wei, dan kemudian menciptakan latihan di dunia lain sesuai dengan karakteristik Long Wei. Misalnya, butuh waktu ratusan ribu tahun bagi Patriarch Bodhi untuk menciptakan angin pemusnahan 9 surga. Formasi 1000 pedang agung relatif mudah. Lagi pula, formasi multi harta karun semacam ini terutama bergantung pada banyaknya senjata sihir. Butuh waktu lebih dari 1000 tahun bagi Patriarch Bodhi untuk menciptakannya. Karena di dunia lain, waktu mengalir secara berbeda. Itulah sebabnya Patriarch Bodhi dapat mengemukakan 2 metode utama ini sekarang. Majulah, perintah sang leluhur. Long Wei melangkah maju, dan tepat saat ia mencapai leluhur tua itu,
Leluhur tua itu mengarahkan jarinya ke dahi Long Wei. Tiba-tiba banyak sekali informasi membanjiri pikiranku. Saat Long Wei sadar kembali, dia telah menghafal 9 surga memusnahkan angin dan formasi 1000 pedang besar. Baiklah, saatnya berangkat, kata leluhur tua itu. Guru, kata Long Wei dengan hormat, murid ini juga ingin lebih memahami seni rahasia teratai. Saya ingin pergi ke Istana Abadi dan mendapatkan beberapa buku panduan teratai. Leluhur tua itu membalikkan tangannya, dan sehelai bambu muncul di tangannya. Ia menyerahkannya kepada Long Wei. Ini adalah seperangkat keterampilan teratai yang tak sengaja kutemukan. Ini sangat misterius dan cukup untuk kau pahami. Kau bisa membawanya. Terima kasih, Guru. Long Wei sangat gembira dan melanjutkan. Murid saya, Qingye Xiaoyu, baru beberapa tahun di gunung dan masih lemah. Saya ingin dia tinggal di Gunung Fangchun untuk sementara waktu. Biarkan dia bermeditasi di pegunungan. Setelah dia mengalahkan boneka tingkat 9, aku akan mengirimnya ke dunia Xia Agung milikmu, kata sang leluhur. Baru saat itulah Long Wei merasa lega. Sekarang semuanya lega. Baiklah, turunlah gunung. Sang leluhur memerintahkan. Ingat, kau tidak boleh mengakui atau mengatakan bahwa kau muridku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kau hanya boleh datang ke Gunung Fangchun lagi saat aku memanggilmu. Ya, kata Long Wei dengan hormat. 3 alam sekarang menjadi arus bawah, dan bahkan gurumu bisa kehilangan nyawanya. Kau harus berhati-hati dan jangan sombong serta gegabah. Jangan sampai kau mendatangkan malapetaka pada dirimu sendiri, kata leluhur tua itu. Jantung Long Wei tiba-tiba bergetar. Apa? 3 alam itu arus bawah? Sang guru bahkan mungkin mati? Lalu, karena aku bahkan bukan makhluk surgawi, bukankah aku sampah? Leluhur tua itu kemudian melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah mendatangkan semua berkah dan malapetaka atas dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Pergilah. Long Wei berlutut dengan hormat dan bersujud 9 kali. Murid telah pergi. Jaga diri, Guru. Sang guru memang telah mencurahkan banyak upaya untuknya. Teknik seperti angin pemusnahan 9 surga dan formasi 1000 pedang agung adalah teknik melarikan diri dan formasi pedang terhebat di 3 alam. Bahkan seorang leluhur tahu pun tidak mungkin menciptakannya begitu saja. Meskipun sang guru tidak mengatakannya sendiri, Long Wei menduga bahwa setelah mengamatinya, sang guru pasti telah mencurahkan banyak upaya untuk menciptakannya. Long Wei tentu saja mengingat bantuan ini. Terlebih lagi, 30 tahun di Gunung Fangchun juga merupakan 30 tahun yang paling damai bagi saya, dan 30 tahun di mana saya meletakkan fondasi yang kokoh. Ketika saya turun gunung, seperti yang dikatakan guru saya, ketiga alam sudah menjadi arus bawah, dan saya khawatir akan sulit untuk kembali sedamai itu. Ketika Long Wei pergi, seseorang muncul di kuil Tao. Dia adalah kakak kedua Long Dian. Guru. Long Dian memandang kepergian Long Wei dari kejauhan dan mendesah, adik junior ini sungguh pria yang berkarakter. Hanya saja dia lahir di waktu yang salah. Sang leluhur menggelengkan kepalanya. Ketika banyak dari kalian, sesama murid, tumbuh dewasa, aku mampu melindungi sebagian besar dari mereka. Namun, sekarang setelah dia tumbuh dewasa, sebuah bencana besar akan datang ke 3 alam. Sekarang arus bawah di 3 alam sedang bergejolak, dan mungkin bahkan lebih mengerikan daripada bencana yang menghancurkan dunia Pangu kuno. Apa? Wajah Long Dian tiba-tiba berubah. Nua telah lama pergi dan memasuki kekacauan yang tak berujung. Ia belum kembali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sang leluhur berkata, ketika Nua ada di sini, 3 alam akhirnya stabil, dan 6 jalan reinkarnasi pun terbentuk. Pengadilan langit mengelola 3 alam, dan para leluhur Dao serta dewa sejati dari segala penjuru tersebar di mana-mana. Kini setelah Nua tiada, 6 jalan reinkarnasi telah lama ditembus dan runtuh, dan pengadilan langit hanyalah nama kosong. Arus bawah di 3 alam semakin bergejolak. Bencana ini, sang leluhur menggelengkan kepalanya. Ji Dian juga khawatir. Dalam bencana, berkah dan bencana menimpa diri sendiri, dan seseorang hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Sang leluhur berkata, kalian semua juga harus berhati-hati. Dalam bencana ini, saya khawatir banyak Taois dan dewa sejati akan musnah. Dan alangkah baiknya jika separuh dewa surgawi dan dewa sejati dapat bertahan hidup. Jika kalian dalam bahaya, saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Murid akan mengingat ini, kata Long Dian dengan hormat. Long Wei membawa Xiao Qing dan Paman Bai pergi dari Gunung Fangchun. Di jalan menuju Gunung Fangchun, Qingye Xiaoyu berlutut dan bersujud, berkata, murid akan berlatih keras. Begitu kau mencapai lantai 9 Istana Abadi, kau akan segera pergi ke alam Xia Agung untuk bertemu kembali dengan guru. Long Wei mengangguk dan tersenyum. Ia membawa Xiao Qing dan Paman Bai, lalu terbang keluar dari Gunung Fangchun menuju kehampaan. Sebuah lorong hampa muncul tepat di dalam kehampaan. Lorong hampa itu adalah lorong hampa yang dibuka oleh Patriark Bodhi. Long Wei, Xiao Qing, dan Paman Bai terbang langsung ke dalamnya. Suara mendesing.
Long Wei dan yang lainnya telah menghilang, dan lorong hampa ditutup. Guru, Kingya Xiaoyu berlutut, tak kuasa menahan air mata, saya pasti akan pergi ke alam Xia Agung untuk menemui guru. Di dunia Daxia, di wilayah Kabupaten Anchan. Riak-riak muncul di langit di atas danau ular bersayap, dan seorang pemuda berpakaian preman muncul di udara dengan seekor anjing besar seputih salju dan seekor ular hijau kecil melilit lengannya. Aku kembali. Long Wei memandang danau ular bersayap di bawah dan berbisik pada dirinya sendiri. Awalnya aku melarikan diri karena panik, tapi sekarang aku kembali. Tak seorang pun bisa memaksaku pergi lagi. Danau ini memberi Long Wei rasa kedekatan yang belum pernah ada sebelumnya. Jika klan Xiao yang tidak sekuat ini, bagaimana mungkin Long Wei rela pergi dari sini? Suara mendesing. Dengan satu langkah, ia tiba di Pulau Mingxin di tengah danau ular bersayap. Paviliun-paviliun dibangun satu demi satu di Pulau Mingxin, dan ada banyak pelayan dan penjaga di sana. Long Wei berjalan di atas lumpur dan mengamati semuanya dalam diam. Indera spiritualnya telah menjangkau seluruh pulau ketika aku melarikan diri. Pulau Mingxin telah dihancurkan oleh keluarga Xiaoyan. Aku tidak menyangka pulau itu akan dibangun kembali sekarang. Dan kondisinya hampir sama persis seperti ketika aku di sana. Namun, sepertinya tidak ada seorang pun yang kukenal di pulau itu. Kurasa Suster Qiuye masih di kota Wanjian. Long Wei berjalan-jalan di Pulau Mingxin, pergi ke tempat tinggal Qiuye, dan juga pergi ke tempat tinggal ayahnya. Para pelayan dan penjaga tidak dapat melihat Long Wei sama sekali. Pulau Mingxin di Danau Yishe adalah rumah Long Wei. Rasanya menyenangkan berada di rumah. Kali ini, tak seorang pun akan mampu menghancurkan Pulau Mingxin lagi, kata Long Wei lembut. Paman Bai, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Saya telah menyusun banyak formasi di Gunung Fangchun, dan beberapa buku panduan formasi juga mencatat beberapa formasi terbaik. Meskipun saya belum sepenuhnya memahami beberapa di antaranya, menyusunnya selangkah demi selangkah bukanlah masalah. Bai Shuize, yang berada di belakang Long Wei, juga angkat bicara. Ketika saatnya tiba, seluruh wilayah Yanshan yang luasnya lebih dari 100.000 mil akan dipenuhi ratusan formasi utama. Akan ada formasi di dalam formasi, sehingga bahkan para dewa pun tidak akan berani menerobos. Ya, Long Wei mengangguk. Sekte yang kuat akan memiliki banyak formasi yang mengerikan di sarangnya sendiri. Untuk membentuk formasi, pertama-tama kita perlu mendapatkan formasi yang kuat, lalu kita perlu membeli harta karun yang cukup untuk membentuknya. Jadi, formasi sekte biasanya terus diperkuat oleh generasi demi generasi murid sekte. Semakin tua sekte tersebut, semakin kompleks formasinya. Kombinasi berbagai formasi saja sudah cukup untuk menakuti musuh. Meskipun Long Wei, Bai Shuize dan yang lainnya memiliki fondasi yang relatif lemah, mereka adalah murid dari garis keturunan Gunung Fangchun. Status buku rahasia formasi ini pada awalnya tidak tinggi. Buku rahasia formasi yang diperoleh Bai Shuize di lantai 6 Istana Abadi sudah dianggap sebagai yang teratas di 3 alam. Tentu saja, ia mempelajari banyak formasi yang kuat. Beberapa di antaranya dipahami secara menyeluruh, dan beberapa tidak, tetapi masih memungkinkan untuk menyusunnya selangkah demi selangkah. Paman Bai, Xiao Qing menambahkan, kudengar beberapa sekte besar mencakup ratusan ribu mil, dan seluruh sekte diselimuti formasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada makhluk abadi dan makhluk surgawi yang membentuk formasi di masa lalu. Kita tidak akan lebih lemah dari mereka ketika saatnya tiba. Kami dari Gunung Fangchun. Formasi kami jelas jauh lebih mendalam daripada sekte-sekte besar. Paman Bai berkata dengan percaya diri. Dengan harta yang cukup, aku bisa mengubah Yanshan menjadi tong besi. Baiklah, kalau sudah waktunya, kita akan pergi ke ibu kota Daxia untuk membeli beberapa perlengkapan untuk menyiapkan formasi. Paman Bai, sebaiknya kau juga pikirkan baik-baik dan buatlah daftar belanja, kata Long Wei. Oke, kali ini aku pasti akan menggunakan beberapa formasi pembunuh pamungkas dari buku panduan formasi. Beberapa saat kemudian, di luar kota Wanjian. Gerbang kota Wanjian terbuka lebar, dan Long Wei berjalan masuk bersama anjing seputih salju itu. Para penjaga di gerbang tidak dapat melihat mereka sama sekali dan tentu saja tidak menghentikan mereka. Banyak yang berubah, kata Long Wei lembut. Dulu, banyak manusia di kota Wanjian, dan banyak kios di kota ini. Sekarang, situasinya telah berubah, dan manusia jarang terlihat. Banyak rumah asli di kota Wanjian dihancurkan, dan seluruh kota mengalami rekonstruksi besar. Membangun lebih indah. Sekilas, seluruh kota dipenuhi oleh prajurit serta pria dan wanita berpakaian indah. Aku tak bisa mengenalinya lagi. Rasanya seluruh kota Wanjian telah menjadi rumah besar, seru Paman Bai. Wow Long Wei menyapu indera spiritualnya. Dua iblis abadi, Duo He abadi dan Wu Sui abadi, yang sedang minum santai di Menshan, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka merasakan kesadaran spiritual yang sangat kuat dan luar biasa mengalir melalui mereka. Kesadaran spiritual itu sendiri, sudah lebih unggul daripada para iblis abadi yang tersebar. Hanya sedikit iblis abadi yang tersebar yang bisa memiliki kesadaran spiritual yang begitu menakutkan. Tidak bagus.
Duohe abadi dan Wusui abadi sama-sama terkejut, ada musuh. Salah. Mereka berdua langsung tampak bingung. Kesadaran ini tampaknya sangat familiar. Rekan Daois Longwei? Keduanya saling menatap dengan tatapan tak percaya. Tetapi setelah mengidentifikasi dengan cermat, mereka menemukan bahwa kesadaran itu memang milik Longwei, tetapi lebih kuat dan lebih halus. Wusui abadi, Duo abadi Hi, mari kita bertemu di istana Beiming nanti. Longwei menyampaikan pesan itu. Baiklah. Jawab kedua peri iblis itu. Di sebuah rumah besar terpencil di kota Wanjian, Qiuye sedang menyiram bunga. Selama puluhan tahun, ia hidup sendirian dan berlatih dengan tenang. Tanpa disadari, ia telah mencapai tahap awal Wanxiang. Meskipun ia pernah mendapat bantuan Long Wei di masa lalu dan koleksi tahu yang melimpah dari keluarga Long, pemahamannya jelas sangat baik. Bibi. Seorang pemuda masuk, sangat gembira, namun dengan sedikit rasa sayang di matanya. Bibi, ilmu pedangku telah mencapai ranah penyatuan antara manusia dan alam. Oh, Qiuye berbalik dan menatap pemuda itu sambil tersenyum. Harmoni antara manusia dan alam? Ya, saat aku berpetualang kali ini, aku mendapat pencerahan saat melawan monster besar, dan ilmu pedangku mencapai titik penyatuan antara manusia dan alam. Pemuda itu berkata dengan penuh semangat, Bibi bilang kalau aku mencapai titik penyatuan antara manusia dan alam, Bibi akan mengajariku ilmu pedang yang ampuh. Daun musim gugur tersenyum. Tiba-tiba tubuh Qiuye bergetar, dan ada keterkejutan di matanya. Pemuda itu langsung bingung. Xiao Shitou, kamu kembali dulu. Bibimu ada urusan, kata Qiuye. Bibi bilang Bibi akan mengajariku ilmu pedang. Pemuda itu ragu-ragu dan tidak bersedia. Silakan, kembali dulu, kata Qiuye. Baiklah. Pemuda itu berbalik dan pergi tanpa daya. Setelah pemuda itu pergi, taman kembali sunyi. Qiuye Lian melihat sekeliling dengan cemas, mencoba menemukan sosok yang dikenalnya. Pada saat ini, seorang pemuda berbalut kulit binatang muncul entah dari mana tak jauh di depannya. Guru. Qiuye bersemangat. Guru masih sama seperti dulu, tidak lebih tua sedikit pun. Guru, Anda kembali. Ya, aku kembali. Long Wei mengangguk sedikit. Apakah kamu masih pergi? Tanya Qiuye. Aku tidak akan pergi kali ini, kata Long Wei. Qiuye meneteskan air mata di matanya dan mengangguk berat. Qiuye pasti akan menjagamu dengan baik, Tuan Muda. Aku tidak terbiasa diurus orang lain, kata Long Wei sambil tersenyum. Ayo, ikut aku bertemu Paman Liu Zhen dan yang lainnya. Baiklah. Qiuye segera mengikuti. Kota Wanjian, Istana Beiming. Seluruh kota Wanjian telah sepenuhnya dibangun kembali. Sekarang, aula terpenting keluarga Long adalah Aula Beiming. Dinamakan Beiming karena nama tahu Long Wei adalah Beiming. Sejak berita Long Wei memenangkan juara pertama di konferensi takdir abadi, seluruh keluarga Long sangat gembira dan heboh. Ini adalah kehormatan yang belum pernah didapatkan keluarga Long selama bertahun-tahun. Long Wei juga menjadi eksistensi paling memukau dalam sejarah keluarga Long. Paman Liu Zhen, Nenek Ying, Duohe abadi, dan Wusui abadi. Long Wei berjalan memasuki istana Beiming dan berteriak. Hanya ada 4 orang di aula itu. Rupanya, kabar kembalinya Long Wei terlalu mengejutkan, dan beberapa tokoh berpengaruh di keluarga Long tidak dapat datang ke sini. Kabar kembalinya Long Wei masih dirahasiakan untuk sementara waktu. Senang kau kembali, senang kau kembali. Nenek Ying menatap Long Wei dengan sedikit kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Di mana tetua agung dan yang lainnya? Long Wei tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak dan asing meninggal karena tenggat waktu mereka. Nenek Ying mendesah. Setelah mereka meninggal, aku sendirian menjaga aula Daozang menunggu tenggat waktu tiba. Siapa sangka setelah membaca Daozang begitu lama, aku akan mencapai terobosan tanpa menyadarinya. Long Wei mendesah. Ketua klan lama, Long Jiuhuo, dan pelayan lama, asing, keduanya telah meninggal. Sekarang, yang tertua yang tersisa hanyalah Nenek Ying. Tapi kakak dan yang lainnya tahu bahwa kau, Long Wei, memenangkan juara pertama di konferensi takdir abadi. Nenek Ying berkata dengan gembira. Kakak dan yang lainnya sangat gembira dan bangga. Merupakan kehormatan yang tak terhingga bagi klan Long kita untuk memiliki murid yang telah menjadi sosok paling cemerlang di seluruh dinasti Xia Agung. Ngomong-ngomong, setelah kau memenangkan juara pertama di konferensi takdir abadi, Long Wei, kau menghilang selama lebih dari 30 tahun. Apakah kau mengikuti seorang dewa untuk mempelajari Taoisme? Wusui, sang dewa abadi yang berdiri di sampingnya, berkata sambil tersenyum. Untuk menjadi yang pertama dalam konferensi takdir abadi, dia pastilah seorang jenius yang luar biasa. Wajar baginya untuk diterima sebagai murid oleh makhluk surgawi, dan dia bahkan mungkin diterima sebagai murid oleh dewa sejati yang murni atau dewa surgawi. Wusui yang abadi berasal dari garis keturunan Wu Jiang Tianxian. Jadi dia secara alami mengetahui keberadaan dewa dan makhluk abadi sejati. Ya, dia pergi untuk mempelajari keterampilan
Long Wei mengangguk. Setelah menghilang selama lebih dari 30 tahun, Long Wei tentu harus menyiapkan penjelasan. Satu-satunya alasan adalah, saya pergi untuk mempelajari beberapa keterampilan. Mengenai siapa yang ia pelajari dan siapa gurunya, hal itu harus dirahasiakan. Semakin misterius, semakin menakutkan beberapa orang dengan motif tersembunyi. Kalau tidak salah, rekan Daois Long Wei sekarang sudah menjadi dewa bumi kembali ke Void, kata Dewa Duohe sambil tersenyum. Tidak hanya itu, bahkan dua makhluk roh milik rekan Daois Long Wei telah menjadi makhluk abadi duniawi, kata Dewa Wusui di sampingnya. Apa? Nenek Ying, pemimpin klan Long Liu Zhen, dan Qiuye semuanya menatap Long Wei dan yang lainnya dengan kaget. Meskipun mereka terkejut Long Wei menjadi dewa bumi yang kembali, hal itu juga sudah diduga, karena mereka sudah lama mendengar kabar bahwa jiwa kedua Long Wei membunuh seorang dewa yang tercerai-berai, dan Long Wei mengikuti orang yang kuat untuk mempelajari Taoisme. Jadi, apa yang aneh tentang menjadi dewa bumi yang kembali sekarang? Namun, dua makhluk roh juga menjadi dewa bumi yang kembali? Ya. Long Wei tersenyum dan mengangguk, lalu menambahkan, saya lihat keluarga Long tampaknya sudah banyak berubah. Keluarga Longku mendapat bantuan dari Putri Siwei, dan tim keluarga Xiaoyan yang ada di sini sudah lama pergi. Long Liu Zhen menahan keterkejutannya dan menjelaskan, lagi pula, Long Wei, kau telah memenangkan juara pertama di konferensi takdir abadi. Siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Longku? Keluarga Longku tidak akan berkembang, tetapi hanya akan mengkonsolidasikan Yanshan. Selama beberapa dekade, Yanshan telah menjadi ember besi. Long Wei mengangguk. Perubahan di keluarga Longku tidak begitu besar, tapi perubahan di Kabupaten Anchan sangat besar. Long Liu Zhen mendesah, seluruh Kabupaten Anchan sangat berbeda sejak kau pergi. Bahkan Markuis Anchan pun telah berubah. Markuis Anchan sudah berubah? Long Wei terkejut. Siapa? Tokoh utama yang memperebutkan posisi Markuis Anchan adalah Bei Xianyin dan Bei Xianheihu. Markuis Anchan saat ini adalah Bei Xianyin, kata Long Liu Zhen. Bei Xianyin? Long Wei terkejut. Bagaimana dengan Bei Xian Baiwei dan ayahnya, Bei Xianheihu? Tanya Long Wei. Apakah mereka baik-baik saja? Pertempuran di antara suku-suku kuno ini sangat brutal, dan pihak yang kalah biasanya yang paling menderita. Aku tahu hubungan antara Bei Xian Baiwei dan kau, Long Wei, kata Long Liu Zhen. Jadi aku juga memperhatikan masalah ini. Bei Xianheihu dan putranya, Bei Xian Baiwei, masih tinggal di kota Anchan, masih tinggal di rumah Bei Xianheihu. Meskipun kekuatan mereka tidak sebesar dulu, setidaknya nyawa mereka tidak terancam. Long Wei menghela napas lega. Lalu saya terkejut. Sepengetahuannya, persaingan memperebutkan gelar Markuis Anchan biasanya sangat ketat. Pihak yang kalah biasanya akan direbut kembali kediamannya, bahkan diusir dari kota Anchan ke tempat terpencil, atau bahkan diperintahkan untuk tinggal di dunia kecil demi memperjuangkan suku. Mereka bahkan mungkin mati karena usia tua di dunia kecil itu. Ia tidak menyangka bahwa setelah Bei Xianyin menjadi Markuis Anchan, saingan terbesarnya, Bei Xian Black Tiger, masih bisa hidup dengan aman di kota Anchan. Setelah minum teh, Long Wei merasa lega setelah mengobrol sebentar, dan langsung berkata saya harus keluar sebentar. Saya perkirakan akan kembali dalam 10 hari atau setengah bulan. Long Wei, kata Nenek Ying dengan suara serak, di luar sedang kacau sekarang, jadi kamu harus berhati-hati saat berada di luar. Kekacauan? Long Wei bingung. Kenapa kacau? Ji Liu Zhen berkata, klan Longku membela Gunung Yanshan dan tidak tahu banyak tentang kekacauan di dunia luar. Tetapi kami tahu bahwa dalam 20 hingga 30 tahun terakhir, banyak suku dan sekte di Kabupaten Anchan telah dihancurkan. Seluruh Kabupaten Anchan berada dalam keadaan panik. Tentu saja, suku dan sekte yang dihancurkan relatif lemah, dan mereka semua adalah suku dan sekte tanpa keabadian. Tetapi masih banyak kekuatan yang dapat menandingi Gunung Suelong saat itu. Apa? Long Wei merasa ada yang salah. Kekuatan yang sebanding dengan Snow Dragon Mountain sudah dianggap sebagai kekuatan yang dahsyat di Kabupaten Anchan. Jika ada makhluk abadi yang ditempatkan di sana, itu dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat hebat. Lebih jauh ke atas terdapat 8 kekuatan utama Akademi Hitam dan Putih, Sekte Pedang Pembelah Langit, Negeri Dongeng 100 Bunga, Sekte Orang Suci Surgawi, Sekte Dewa Darah, Pemburu Naga, Klan Mulan, dan Klan Donghe. Yang paling kuat adalah Klan Anchan Beishan dan cabang Ying Long Wei. Kekuatan yang sebanding dengan Gunung Naga Salju semuanya berakar dalam, dan sulit untuk menghancurkan bahkan satu pun dari mereka dalam 1000 tahun. Bagaimana mungkin banyak dari mereka hancur hanya dalam 20 atau 30 tahun? Tanya Long Wei. Keluarga Long saya membela Yanshan, jadi saya tidak yakin, kata Long Liu Zhen. Long Wei mengerutkan kening. Saat aku meninggalkan Gunung Fangchun kali ini, guruku pernah berkata bahwa 3 alam sedang kacau balau dan bahkan guruku mungkin akan mati. Sekarang setelah aku kembali, aku mendapati tempat-tempat seperti Kabupaten Anchan mulai kacau. Di balik kekacauan di Kabupaten Anchan, mungkin ada beberapa rahasia besar.
Long Wei berpikir dalam hati, sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Bahkan Tuan pun sangat berhati-hati. Jadi apa yang bisa dilakukan kekuatanku padanya? Nenek Ying, Paman Liu Zhen, kata Long Wei segera. Sekarang Kabupaten Anchan sedang kacau, dan kalian melakukan hal yang benar. Keluarga Longku seharusnya fokus saja pada konsolidasi Anshan. Baiklah, aku akan pergi sebentar. Aku akan kembali dalam 10 hari atau setengah bulan. Qiwei, kau tidak perlu ikut denganku. Tunggu saja di sini sampai aku kembali. Ya. Qiwei mengangguk. Duohe abadi, Wusui abadi, keluarga Longku akan tetap mengandalkanmu untuk menjaga kami, kata Long Wei. Ini tugasku. Rekan Daois Long Wei telah menyelamatkan seluruh istana peri dan klan iblisku. Jadi wajar saja bagiku melakukan semua ini, kata Dewa Wusui. Klan iblis istana peri saya juga ada di Anshan. Kami dan keluarga Long, sejahtera dan menderita bersama. Duohe abadi juga sangat antusias. Mereka berdua membuat sumpah 1000 tahun karena klan mereka. Tetapi Long Wei dan kedua makhluk roh itu kini telah menjadi abadi, yang telah mengubah sikap mereka. Ribuan mil di atas kota Anshan, riak-riak muncul di langit, dan seorang pemuda berkulit binatang muncul dengan seekor anjing besar seputih salju. Ular hijau kecil yang melilit lengan Long Wei mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Lalu berkata dengan penuh semangat, akhirnya kita sampai di kota Anshan. Hahaha. Xiao Qingku sekarang adalah seorang dewa bumi kembali ke kehampaan. Aku dianggap sebagai ahli terbaik di kota Anshan. Suara mendesing. Namun, Long Wei menunggangi hembusan angin dan terbang langsung menuju kota Anshan. Aku kembali. Aku ingin tahu apakah guruku ada di Akademi Hitam Putih. Long Wei segera melihat Akademi Hitam Putih di kejauhan. Awalnya, Dianca yang abadi pergi untuk mengasah dirinya. Kini hampir 40 tahun telah berlalu, dan tak seorang pun tahu apakah ia telah kembali. Wah, Long Wei terbang langsung ke Akademi Hitam Putih. Di dalam rumah besar Markuis Anshan, sejumlah besar cermin air tergantung di udara, dan ada para pembudidaya abadi yang mengawasinya. Seseorang terbang langsung ke kota Anshan. Pemandangan yang dipantau oleh salah satu cermin air segera disadari oleh seorang kultivator abadi, dan saat ia melaporkannya dengan lantang, hal itu segera terkonfirmasi. Anak laki-laki berkulit binatang, membawa ular hijau langit dan rawa air putih. Orang ini pasti Long Wei. Bei Ming Zhenren yang memenangkan juara pertama dalam konferensi takdir abadi lebih dari 30 tahun yang lalu menghilang tanpa jejak. Kecerdasan Master Bei Ming Long Wei sangat tinggi. Laporkan segera. Informasi ini segera dilaporkan. Klan Anshan Beishan sangat ketat dalam mengawasi wilayah kekuasaan mereka. Setidaknya siapapun yang berani terbang di kota Anshan akan diperiksa dengan ketat. Bahkan di wilayah Kabupaten Anshan yang luas, jika terjadi fluktuasi energi langit dan bumi yang dahsyat di suatu tempat, akan langsung ketahuan. Misalnya, ketika naga api abadi menerobos di Anshan, Anshan Hou Beishan segera menemukannya. Jining, Long Wei yang menghilang selama lebih dari 30 tahun setelah konferensi takdir abadi, laporkan berita ini kepada leluhur segera. Ya, berita itu terus dilaporkan. Tak lama kemudian berita ini sampai ke Tuoshan Celestial Being. Seorang lelaki tua bungkuk dengan rambut putih dan alis panjang, bersandar pada tongkat kayu, melangkah dan mendarat di udara, menuju langsung ke Akademi Hitam Putih. Kudengar Dewa Pedang Changqing dari garis keturunan Qiming Daozu ingin menerima Long Wei sebagai muridnya, tetapi tampaknya Long Wei tidak menganggapnya sebagai guru, dan ia juga tidak menganggap dewa atau makhluk abadi lain dari garis keturunan Qiming Daozu sebagai gurunya. Bahkan banyak dewa dari garis keturunan Qiming Daozu tidak tahu kemana Long Wei pergi. Tuoshan Tianxian berpikir dalam hati. Hilangnya Long Wei menimbulkan beberapa gangguan. Perlu diketahui bahwa pada masa itu, banyak dewa yang murni seperti El Dongbin ingin menjadikan Long Wei sebagai murid mereka, dan di antara mereka, El Dongbin adalah yang paling antusias. Namun, Kaisar Daxia dengan tegas menolak dan bertekad untuk mempertahankan Long Wei dalam garis keturunan Qiming Daozu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Perlu diketahui bahwa ada banyak makhluk surgawi di istana Tianmang pada saat itu, dan berita itu tentu saja telah menyebar sejak lama. Banyak makhluk surgawi juga berada di bawah komando leluhur Tao Qiming. Dan semua orang berusaha mencari tahu dan mereka juga mengetahui berita bahwa Dewa Pedang Hijau Abadi ingin menerima Long Wei sebagai muridnya. Tetapi Long Wei sendiri tidak setuju dan malah menghilang. Bagaimanapun mereka memeriksanya, tak satu pun dari sekian banyak dewa di bawah garis keturunan Qiming Daozu menerima Long Wei sebagai murid. Semua orang berspekulasi bahwa Long Wei seharusnya tidak bergabung dengan garis keturunan Qiming Daozu. Kemana Long Wei pergi? Mengapa kau tidak mengangkat Changqing Sword Immortal sebagai gurumu? Siapakah yang ia sembah sebagai gurunya? Atau, apakah ia tidak menyembah seorang guru? Sebaliknya, ia berlatih sendirian. Ini telah menjadi misteri. Sepertinya kita sedang mengobrol dengan menyenangkan. Sang Dewa Langit Tuoshan, bersandar pada tongkat penyangga, tiba di aula utama Akademi Hitam Putih. Ia melangkah masuk,
dan sepasang mata berawan di bawah alisnya yang panjang menyapu orang-orang di aula. Saat ini, lebih dari 10 dewa telah berkumpul di Akademi Hitam Putih. Lebih dari 30 tahun yang lalu, tidak banyak dewa di Akademi Hitam Putih, tetapi dalam 20 hingga 30 tahun terakhir, Kabupaten Anchan terlalu kacau, sehingga Taois Beihai yang santai dan beberapa Taois Yuanshan lainnya dengan persepsi yang sangat tinggi telah menerobos satu persatu dan mencapai alam kembali ke alam abadi bumi yang hampa. Senior Tuoshan. Seketika semua makhluk abadi di Akademi Hitam Putih membungkuk hormat. Long Wei juga membungkuk dan berkata, Senior Tuoshan. Long Wei sudah kembali? Tuoshan Celestial mengangguk pelan, matanya berbinar, baru 30 tahun berlalu. Dan kau serta kedua makhluk rohmu telah memasuki alam abadi kembali ke kehampaan. Kultivasi makhluk iblis jauh lebih lambat daripada manusia. Kedua makhluk rohmu telah memasuki alam abadi kembali ke kehampaan. Sepertinya kau telah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa dalam 30 tahun terakhir. Pria tua pendek di sampingnya, Wu Fengxian, mendesah haru kita baru saja membicarakan ini. Tidak mudah menjadi dewa bumi yang kembali. Long Wei dan dua makhluk rohnya. Tiba-tiba, Akademi Hitam Putihku memiliki 3 dewa bumi lagi. Tentu saja, semua muridku sangat senang. Tuoshan Tianxian mengangguk dan berkata, hilangnya teman muda Long Wei secara tiba-tiba menarik banyak perhatian. Aku ingin tahu kemana saja kau selama 30 tahun terakhir ini? Long Wei tersenyum dan berkata, saya hanya belajar dari Anda. Untuk menjadi murid? Hati Tuoshan Tianxian tergerak, dan dia bertanya, siapa itu? Maaf, ini tidak bisa diteruskan ke orang lain, kata Long Wei. Tuoshan Tianxian tersenyum dan berkata, jangan paksa aku, jangan paksa aku. Namun, ia bergumam dalam hati. Sepertinya ada kekuatan lain di 3 alam yang telah membawa Long Wei pergi. Sekarang Long Wei enggan mengungkapkan nama gurunya. Aku khawatir ia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Tapi Tuan Long Wei berani melakukan ini, ia pasti orang yang sangat kuat.